Dengan pengumuman ini, maka pengurus bank diminta agar tidak meninggalkan Indonesia guna penyelesaian likuidasi. Pada tahun 1998, badai krisis moneter dan perbankan menghantam Indonesia. Masyarakat berbondong-bondong antri di bank dan ATM untuk menarik dana mereka. Kekacauan terjadi di mana-mana. Situasi chaos ini disebabkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan. 16 bank saat itu kolaps. Wah, ini bagaimana? Uang saya hilang. Bayangkan kalau orang waktu itu uangnya ratusan juta aja udah besar sekali. Sehingga bulan Desember itu ada surat dari Mensesnek ya, kepada BI dan Menteri Keuangan untuk membantu, eksplisit disebutkan, keluarkan BLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia. Itu Desember itu. Berdasarkan undang-undang ini, LPS merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpanan. Lembaga ini pun turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Setahun kemudian, tepatnya pada 22 September 2005, LPS resmi beroperasi. Negara-negara lain juga masih mengalami krisis ya. Di Australia, perbankan juga, kemudian di Singapura, Malaysia, Hong Kong. Tapi terus terang, waktu kita mendirikan LPS, kita banyak mengadap model dari inilah, Kanada gitu ya. Karena memang itu model yang cukup bagus lah itu diambil gitu ya, mengenai lembaga penjamin simpanan ini. Major financial institutions have teetered on the edge of collapse, and some have failed. Krisis keuangan yang berawal di Amerika Serikat pada tahun 2007, dampaknya mulai dirasakan ke seluruh dunia, termasuk negara-negara berkembang pada tahun 2008. Di Indonesia, imbas krisis keuangan tersebut mulai terasa terutama menjelang akhir 2008. Dampak krisis keuangan global yang paling terasa adalah ketatnya likuiditas di pasar uang antar bank. Penurunan harga saham yang tajam, potensi meningkatnya kredit bermasalah, serta derasnya aliran modal keluar yang menekan nilai tukar rupiah. LPS pun memasuki babak baru dalam pelaksanaan fungsinya, yaitu untuk menyehatkan kembali PT Bank Senturi Tbk. Upaya yang ditempuh nyatanya berbuah manis. Bank Senturi keluar dari status dalam pengawasan khusus oleh Bank Indonesia pada 11 Agustus 2009. Kinerja keuangan PT Bank Senturi pun terus diperbaiki hingga memenuhi ketentuan tentang kesehatan bank. Pada akhirnya, sejak 3 Oktober 2009, Bank Senturi secara resmi berganti nama menjadi PT Bank Mutiara Tbk. Pada tahun 2014, bulan November 20, kita lakukan RUPS LB, penjualan pengalihan saham dari LPS kepada pemenang, yaitu G-Trust dari Jepang. Ya. Perusahaan yang juga bergerak di bidang keuangan, yang mempunyai aktivitas investasi keuangan di luar Jepang, yang telah juga dinyatakan oleh OJK lulus dalam fit and proper test. Harga yang disepakati 4,4 triliun, ekuivalen dengan recovery rate 55%, ekuivalen dengan price to book ratio yang 3,2 kali. Ya. Jumlah ini 3,2 kali jauh di atas rata-rata price to book value dari jual beli perbankan di Indonesia yang 2 kali. Dalam perjalanannya, DPR dan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau PPKSK. Undang-undang ini memberikan mandat baru bagi LPS, terutama dalam penanganan krisis keuangan. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pun menyetujui pengesahan Undang-Undang PPKSK secara aklamasi
pada 17 Maret 2016 dan diundangkan pada 15 April 2016. Undang-undang PPKSK juga memberikan kesempatan kepada LPS untuk masuk lebih awal ke dalam bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas. Langkah ini tentunya untuk menentukan resolusi penyihatan yang tepat. Dengan sekarang disahkannya Undang-Undang PPKSK, peranan dan tantangan LPS menjadi semakin besar. Kalau pada saat yang lalu adalah betul-betul menjaga dan memberikan jaminan bagi simpanan masyarakat di perbankan, peranan LPS sekarang meningkat menjadi pelaksana program restrukturisasi perbankan. LPS juga memperoleh metode baru dalam penanganan bank sistemik seperti halnya pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban kepada bank lain atau disebut juga purchase and assumption. Kemudian, LPS dapat melakukan metode penggunaan bank perantara untuk menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban dari bank sistemik tersebut, serta penyertaan modal sementara yang telah diatur dalam Undang-Undang LPS. Undang-Undang PPKSK juga memberikan mandat kepada LPS untuk melaksanakan program restrukturisasi perbankan atau PRP dalam kondisi tertentu, seperti krisis sistem keuangan dan permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional. Di dalam proses yang paling terakhir khususnya, itu perlu ada penguatan. Disinilah peran LPS, tugas dan wewenang LPS tidak lagi hanya sekedar menjamin simpanan masyarakat, tetapi juga memperkuat proses penanganan bank. Dan di dalam Undang-Undang PPKSK ini, tugas dan kewenangan LPS itu menjadi lebih luas. Dari sebelumnya hanya Paybox Plus menjadi juga sebagai otoritas di bidang resolusi bank. Perkembangan sektor perbankan yang dinamis seiring dengan adanya kebutuhan internal membuat LPS melaksanakan program transformasi. Dengan latar belakang Undang-Undang PPKSK, program ini diawali dengan perubahan visi dan misi LPS. Visi LPS adalah menjadi lembaga yang terdepan, terpercaya, dan diakui di tingkat nasional dan internasional dalam menjamin simpanan nasabah dan melaksanakan resolusi bank untuk mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Sedangkan misi LPS adalah berkomitmen untuk menyelenggarakan penjamin simpanan yang efektif dalam rangka melindungi nasabah, melaksanakan resolusi bank yang efektif dan efisien, melaksanakan penanganan krisis melalui restrukturisasi bank yang efektif dan efisien, dan berperan aktif dalam mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional. Berdasarkan data per Agustus 2021, jumlah rekening simpanan yang dijamin LPS telah mencapai di atas target, yaitu 99,92%, atau lebih dari 360 juta rekening. Angka ini melebihi target yang ditetapkan Undang-Undang LPS sebesar 90%. LPS bersama anggota KSSK, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK, melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif demi terciptanya sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas keuangan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional. Di usia 16 tahun ini, LPS berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperbaiki diri. Karena kami sadar, amanah yang diberikan dan tantangan yang kami hadapi semakin berat. Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan nasabah perbankan melalui program penjaminan simpanan dan resolusi bank. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada LPS.